Nah, ini sudah masuk ke usulan, kemudian kita buka yang evaluasi. Nah, misalnya salah satu kita klik. Nah, ini kan evaluasi substansi nih di atas kan, ada kan? Bukan lagi evaluasi administrasi. Nah, di sini ada 4, ada rekam jejak, ada usulan, ini yang di atas itu, ada RAB dan ada komentar. Semua yang menjadi catatan kita di 3 dokumen ini kita beri komentar. Rekam jejak, ini nanti yang saya lihat, nanti yang usulan penelitian, ini nanti Prof. Saryono ya, bicara tentang relevansi, tujuan, kebaharuan, dan macam-macam roadmap, cuma bentuknya nanti ini poin-poinnya beda ya, karena ini kan yang saya miliki bukan vokasi, baru ini vokasi yang baru pertama ini. Nah, yang rekam jejak itu nanti bentuknya kayak begini Bapak Ibu. Jadi jurnal internasional bereputasi itu yang ditanya bukan cuma 1 atau 3, tapi berapa jumlahnya. Memiliki publikasi jurnal internasional bereputasi 3 sampai 5 artikel, 6 sampai 10 artikel, lebih dari 10 artikel. Sehingga Bapak Ibu harus melihat dan menghitung gitu. Jadi dia punya katakan 30 artikel, tapi ketika diklik URL-nya yang bisa buka hanya 3. Bapak Ibu memberi 3 sampai 5 saja. Ya. Karena yang kita pentingkan adalah yang bisa dikonfirmasi, bukan yang sekedar ditempelkan. Dia punya 50 proposal jurnal Scopus, tapi ketika diklik semuanya beliau hanyalah anggota. Tidak ada yang menjadi penulis pertama dan tidak koresponden. Berarti masuk 0 gitu. Jadi masuk 0 ya. Jadi yang dipersyaratkan penulis pertama dan koresponden. Cuma tadi yang di panduan itu tidak memakai jurnal internasional bereputasi gitu ya. Kalau untuk syarat administrasi ya, kalau untuk yang di substansi ini rekam jejak nanti juga tidak bereputasi. Terus jadi ini yang diperlihatkan adalah jumlah ya Bapak Ibu ya, jumlah termasuk buku juga jumlah. 1 buku, 2 buku, 3 buku ya. Ini diperiksa juga apakah buku-buku itu diterbitkan oleh penerbit yang memiliki keanggotaan di IKP. Ya, tapi kadang-kadang kita agak sulit kalau dia punya buku banyak gitu ya. Tapi ya mau enggak mau kita buka saja di Google penerbitnya namanya siapa, IKP gitu. Nanti kalau ada dia pasti muncul di situ ya. Kemudian KI juga dia punya berapa, 1 sampai 5 dan sebagainya itu. Ya, nah, biasanya pertanyaannya di sini nih, Pak, jurnal internasional bereputasi itu apakah hanya Scopus gitu ya? Tidak. Bapak Ibu, jurnal bereputasi tidak, interindeks bereputasi tidak hanya Scopus, ada beberapa yang lain, misalnya World of Science, atau masing-masing ilmu lah, punya indeks-indeks yang bereputasi menurut ilmunya masing-masing. Ya, tapi kalau umum memang Scopus itu yang paling umum yang dipakai di dalam diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sampai pada review rekam jejak, ini berarti sudah lolos administrasi, kita lihat jumlah dari masing-masing ini, termasuk jumlah produk monumental, ya, produk monumental. Ini produk monumental itu disejajarkan dengan itu, misalnya ini teman-teman seni, ini bisa membuat satu pameran atau membuat suatu pertunjukan yang besar dan itu diakui oleh internasional, itu bisa menjadi karya monumental yang didiskusikan. Oke, sampai di situ dulu saya. Ini kita masih punya setengah jam lebih, 5 menit untuk kita diskusi dan pendalaman. Monggo saya kembalikan sama Baik, terima kasih banyak Pak Derajat untuk presentasi dan informasi yang sangat detail ya. Saya kira udah cukup memadai. Bapak Ibu monggo yang mau bertanya, nanti saya yang raise hand sudah, dan nanti di kolom chat juga monggo ketik ya, nanti saya bacakan. Yang pertama sesuai di sini, yang pertama Ibu Dia ya, Ibu Dia, monggo langsung Bu untuk ditanyakan langsung. Baik, matur nuwun Pak waktunya. Sugeng enjing Pak Derajat, terkait dengan pertanyaan saya itu tadi yang terkait dengan persyaratan ya. Untuk buku dan KI itu kan tadi kalau jurnal bisa diklik linknya ya.
Kemudian untuk buku dan KI itu apakah memang harus ada linknya atau bagaimana ya untuk mengupload di Simlip Kapmas? Karena kadang-kadang untuk menemukan KI, HKI itu kan tidak ada linknya ya, tetapi bisa di-upload. Sedangkan untuk di Simlip Kapmas itu ada tanda bintangnya yang mengharuskan ada link URL-nya untuk yang HKI. Kalau buku mungkin juga kalau berkaitan dengan e-book mungkin bisa ya, tapi kalau misalkan itu tidak e-book, apakah perlu dimasukkan di repo-nya perguruan tinggi atau bagaimana supaya bisa dibuka? Kemudian itu Pak terkait dengan review proposal. Kan tadi malam sudah saya lihat untuk review tugas kita. Itu ada yang saya tanyakan terkait dengan eligible ya. Jadi apakah memakai panduan yang lama atau yang baru? Karena sepertinya loh ini ya, sepertinya kalau saya cermati kalau yang sekarang ini minimal harus ada 2 anggota ya, Pak Prof ya. Kemudian 2 sampai 3. Sedangkan kalau yang dulu itu cukup 1 kalau nggak salah ya Pak terapannya ya. 1 bisa ya Prof ya? 2. Oh 2. Oh tetap 2. Berarti tetap ada. Berarti kalau nanti ada yang tidak sesuai dengan itu, kemudian tidak lolos ya itu secara administrasi ya, karena anggotanya hanya 1 gitu. Meskipun substansinya secara substansi itu lumayan lumayan bagus gitu kan. Tapi kalau anggotanya hanya 1, berarti itu sudah termasuk karakter penilaian yang itu ya eligible tidak eligible ya karena anggotanya hanya 1. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Derajat. Oke, matur nuwun. Langsung Prof. Ya, silakan Pak langsung. Ya, nanti saya jawab juga mungkin dibantu Prof. Adrianus karena beliau juga penyusun panduan ya, dan beliau juga bergelut di bidang vokasi. Jadi yang pertama untuk link URL itu yang dimaksudkan adalah membuktikan kepada reviewer bahwa karya-karya itu memang ada, gitu ya, memang ada dan betul-betul terbukti beliau sebagai penulis pertama atau correspondent authors. Ya, itu memang ada. Nah, di mana letaknya itu bebas sebenarnya. Letaknya kalau saya misalnya menulis jurnal ya, di Jurnal Society misalnya, itu tidak harus reviewer itu nge-link ke Jurnal Society, kemudian dari Jurnal Society itu saya bisa menemukan artikel Ibu. Tidak perlu. Ibu ambil saja artikelnya, taruh di mana saja, yang penting bisa dilihat. Itu. Apakah mau ditaruh di resipitorenya universitas, apa mau ditaruh di web, bahkan ditaruh di blognya Ibu sendiri, boleh. Yang penting begitu ditelusur, saya buka artikel Ibu dan betul-betul saya bisa baca nama Ibu di situ dan diterbitkan kapan itu kelihatan. Jadi tidak masalah dengan ditaruh di mananya, tetapi yang penting adalah bisa diakses dan dibuka. Termasuk juga kalau itu KI. KI itu kan kalau didaftarkan kan bentuknya sak lembar ya Bu. 1 lembar kan. Nah Ibu foto atau Ibu scan, Ibu taruh di mana? Ya, jangan ditaruh di email ya. Kalau dibuka di email kan enggak bisa buka langsung. Saya harus buka email Ibu. Taruh di tempat di mana saya bisa mengakses langsung membuka gitu. Jadi kalau kerepotan di mana namanya itu di Kemenhubamnya, ambil saja scan ditaruh di tempatnya prodi, tempatnya LPPM, di universitas ya, di UL-nya itu enggak apa-apa. Yang penting bisa diakses. Nah, kalau buku gimana? Monggo silakan kalau buku apakah kami tidak akan membaca dalam bukunya ya, tetapi paling enggak kami begitu tahu, oh ini bukunya sudah saya lihat judul depannya, oh ada nama ibunya itu sudah oke dan saya tahu penerbitnya. Gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah pembuktian bahwa itu eksis dan betul-betul bisa dibuktikan peneliti, ketua peneliti itu namanya ada di situ sebagai pertama atau correspondent authors atau pemilik hak cipta itu. Begitu. Itu yang poin dari URL. Jadi keterjangkauan, accessibility-nya saja. Gitu. Kemudian yang kedua, eligible untuk anggota. Panduan yang dipakai tentu panduan baru ya, yang edisi 1 itu. Jadi kita mengikuti ketentuan-ketentuan itu untuk mereview yang vokasi ini. Gitu. Nah, di dalam keanggotaan itu disebutkan di situ kalau untuk penelitian terapan 2-3 anggotanya dan salah satunya itu dari mitra. Jadi nanti di surat mitra itu kan nulis surat nih, saya namanya Derajat Trikartono, saya katakan pemilih UMKM Guyup Rukun gitu ya.